killed my daddy. Thank you. Sementara itu Henry baru menyadari kalau alat perekam miliknya sudah hilang, tapi tidak lama si John datang sambil membawa mayat ayahnya. Wanted to know about the island. Kemudian John pun menagih janji dari Henry yang akan membawanya untuk melihat sesuatu. Dan ternyata selama ini mereka semua bertanggung jawab pada seseorang, dengan kata lain mereka memiliki pemimpin yang lebih tinggi daripada Henry, dan orang itu bernama Jacob. Dan si John ingin Henry membawanya ke tempat Jacob, tapi ternyata Henry menolak untuk mengantarkan si John. Oleh karena itu si John akan pergi bersama dengan Richard. Namun Henry langsung mencegahnya dengan alasan bahwa Richard tidak bisa bicara dengan Jacob. Tapi di sini John mengetahui kalau Henry sudah berbohong kepadanya. And you're a liar. Sementara di pantai terlihat Sawyer sedang memperhatikan mereka semua. Kemudian dirinya langsung memanggil Said dan menjelaskan semuanya. Setelah itu mereka langsung mencari Juliet, tapi tidak ada di dalam tendanya. Kemudian Kate datang dan memberitahukan kalau dirinya melihat Juliet dan juga Jake sedang pergi jalan-jalan. Namun sialnya Kate juga malah mengatakan tentang Naomi kepada Jake dan juga Juliet. Dan jelas saja hal itu membuat Said merasa kecewa. Why would you do that, Kate? Because she's hurt. Sementara itu si Danu datang dan Henry mengira kalau si Danu sudah meninggal. Dan di sini si Danu terlihat tidak suka melihat si John ada di tempat ini. Kemudian si Danu pun memberitahukan kalau dirinya bertemu dengan Desmond dan juga yang lainnya, yang mana mereka baru saja menemukan seorang wanita yang terluka karena jatuh dari helikopter. Dan wanita itu juga memiliki sebuah telepon yang sangat canggih. Namun sayang helikopternya malah jatuh ke dalam air. Oleh karena itu Henry berniat akan pergi ke camp mereka untuk bertemu dengan wanita tersebut, yaitu Naomi. Namun si John langsung mencegahnya karena Henry sudah berjanji akan mengantarkannya ke tempat Jacob. Tapi anehnya mereka yang mendengar nama Jacob langsung terdiam. Dan hal itu membuat si Danu merasa kesal hingga akhirnya dirinya pun gelut dengan si John. Melihat itu mereka pun hanya bisa diam saja. Setelah itu mereka langsung pergi ke tempat Jacob. Malam harinya di sini mereka semua pun cukup terkejut ketika mengetahui kalau Juliet adalah seorang mata-mata. Tidak sedikit dari mereka yang merasa yakin kalau Jack sudah bekerja sama dengan The Others. Namun Sunhwa tidak setuju akan hal itu karena Jack tidak akan mungkin tega menyakiti mereka semua. Kemudian Sawyer pun langsung saja memutar rekaman tersebut dan tiba-tiba Juliet datang bersama dengan Jake. Tapi di sini Juliet tidak merasa takut sedikit pun dan justru menyuruh kepada Sawyer untuk kembali memutarnya lagi. Dan ternyata sebelumnya Juliet sudah mengatakan rencana dari Henry ini kepada Jack yang menyuruh dirinya untuk membawa Sunhwa. Dan Jack sengaja tidak mengatakannya kepada mereka semua karena Jack belum tahu harus melakukan apa. Sementara di dalam hutan akhirnya mereka sudah sampai di rumah Jacob dan menyuruh kepada si John untuk menyiapkan mentalnya karena setelah masuk tidak ada jalan untuk kembali. There's no turning back. Jacob. Di sini si John merasa heran karena rumah ini tidak ada siapapun. Apalagi si John langsung terkejut ketika melihat si Henry sedang bicara pada kursi. Dan jelas saja hal itu membuat si John sangat kesal karena merasa sudah dipermainkan oleh Henry dan dirinya pun memutuskan untuk pergi. Tapi tiba-tiba tempat tersebut langsung bergetar. Dan beruntungnya si John berhasil keluar dengan selamat disusul dengan Henry. What was that? That was Jacob. Singkat waktu keesokan harinya di sini Henry ingin menunjukkan sesuatu kepada si John yang pastinya akan sangat mengedankan sekali. Where did you come from? That's what I want to show you. Ternyata dulunya Henry dan juga ayahnya adalah anggota dari Dharma. Tapi Henry kecil merasa tidak bahagia hidup bersama dengan ayahnya karena ayahnya selalu menyalahkan Henry atas kematian istrinya, yakni ibunya Henry. Dan pada saat itu Henry kecil tidak sengaja bertemu dengan Richards, yang ternyata si Richards ini adalah penduduk asli dari pulau ini. Dan ternyata memang benar kalau Dharma dan juga The Order sering berperang. Nah di sini Henry yang tidak suka kepada Dharma dan juga ayahnya ingin bergabung dengan Richard. Tapi Richard menolaknya karena pada saat itu Henry masih kecil. Nah, setelah Henry tumbuh dewasa dirinya diajak oleh ayahnya untuk pergi jalan-jalan dan di sini Henry langsung melancarkan aksinya dengan membunuh ayahnya menggunakan sebuah virus.
Dan ternyata si Henry ini anak yang durhaka sekali. Bye, Dad. Bukan hanya ayahnya saja, mereka juga menghabisi semua anggota dari Dharma termasuk anak kecil. Tentu saja ini semua adalah rencana dari Henry dan juga Richard. Mendengar itu tentunya si John pun sangat marah dan langsung saja mau menyerang Henry. Tapi Henry dengan cepat langsung mengendornya. Merasa kalau si John akan meninggal, si Henry pun langsung meninggalkannya begitu saja. Sesampainya di sana, Alex dan Richard pun bertanya kepada Henry, di mana si John? Namun Henry malah berbohong dengan mengatakan kalau John mengalami kecelakaan. Kemudian Henry pun menyuruh kepada anak buahnya untuk bersiap-siap, karena malam ini sudah saatnya pergi ke camp mereka untuk menangkap para wanita yang sedang hamil. Namun Richard sempat menolaknya karena harusnya misi ini dilakukan besok malam dengan alasan karena Juliet belum siap. Tapi Henry tidak peduli sama sekali, bahkan menyuruh kepada anak buahnya untuk membunuh siapa saja yang mencoba untuk menghalanginya. Mendengar itu Alex pun langsung pergi untuk bertemu dengan pacarnya, yaitu si Ujang. Di sini Alex menjelaskan semuanya kepada si Ujang dan menyuruhnya untuk segera pergi bertemu dengan Jack. Awalnya si Ujang tidak ingin pergi karena takut ketahuan oleh Henry, tapi karena Kate dan Sawyer sudah menyelamatkan hidupnya, dirinya pun langsung pergi lewat jalur laut. Sementara itu mereka sedang melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Rose. Namun di sini lagi-lagi Desmond kembali bisa merasakan kematian dari Charlie. Tapi belum saatnya Desmond untuk mengatakannya kepada Charlie. Singkatnya mereka sudah sampai di tempat tujuan dan Jack langsung saja memanggil Rose. Dan ternyata Jack dan Rose sudah menyiapkan rencana untuk menghadapi Henry dan juga anak buahnya. Tapi masalahnya Jack belum tahu kalau Dodder akan datang malam ini, karena yang Jack tahu serangan Dodder akan datang besok malam. When they show up, we're gonna blow them all to hell. Singkatnya mereka mulai melakukan rencananya dengan memasang semua dinamit dalam tenda para wanita. Dan di sini Said akan menggunakan telepon milik Naomi untuk meminta bantuan. Tapi sialnya terhalang dengan sinyal milik Rose dan Said berniat akan mematikan sinyalnya di menara radio. Namun masalahnya bukan hanya itu saja, karena mematikan sinyal milik Rose saja tidak akan merubah apapun. Karena ternyata semua sinyal dari pulau ini sudah diblokir oleh sinyal milik Henry. Itu artinya mereka harus mematikan sinyal milik Henry yang ada di stasiun bawah air. Di sisi lain dengan berat hati Desmond mengatakan kalau akan ada helikopter yang datang untuk membawa Claire dan juga anaknya. Tapi kabar buruknya, sebelum itu terjadi maka Charlie akan meninggal. Dan Desmond tidak bisa untuk mencegahnya lagi karena kali ini Charlie harus meninggal. This time you have to die. Mendengar hal itu Charlie tidak marah dan memutuskan untuk menulis 5 hal yang paling mengedankan dalam hidupnya. Kemudian Desmond memberitahukan bagaimana Charlie bisa meninggal. You're inside a hatch, And then you drown. Sementara itu Said berniat akan pergi ke stasiun bawah air untuk mematikan sinyalnya. Namun Jack tidak setuju karena itu sama saja dengan misi bunuh diri. Apalagi stasiun tersebut pastinya akan dijaga. Tak lama Charlie datang dan langsung mengatakan kalau dirinya akan pergi untuk melakukannya. Tapi tentu saja Jack melarangnya dan lebih memilih untuk fokus menghadapi kedatangan dari Dodders. Tidak lama Harley langsung terkejut melihat kedatangan dari si Ujang menggunakan perahu dan Said langsung saja menangkapnya. Namun Sawyer menyuruh Said untuk melepaskannya. Di sini si Ujang memberitahukan kalau Dodders akan datang untuk menculik para wanita, khususnya wanita yang sedang hamil, dan mereka akan melakukannya malam ini juga, bukan besok malam. No, they're coming tonight. Mengetahui itu Jack pun merasa khawatir karena ternyata dinamitnya belum siap untuk digunakan dan bahkan membutuhkan waktu 1 hari lagi. Tapi untung saja Said memiliki sebuah rencana dengan cara menembak dinamit tersebut. Tapi Said membutuhkan 3 orang termasuk dirinya dan juga 3 pistol untuk melakukannya. Dengan cepat si Ujang langsung memberikan pistol miliknya karena dirinya ingin ikut membantu memusnahkan Dodders dari pulau ini. You can have mine too.
Dan di sini mereka memiliki 3 misi yang harus dilakukan. Yang pertama, pergi ke menara radio untuk mematikan sinyal dari Rose. Kedua, menyambut kedatangan dari Doders. Dan yang ketiga, pergi ke stasiun bawah air untuk mematikan sinyal milik Henry. Dan kali ini Jack menyuruh kepada Charlie untuk mematikannya. Dan Desmond akan ikut dengan Charlie. Namun ternyata Claire tidak setuju akan hal itu, dan mungkin saja hari ini adalah hari terakhir mereka untuk bertemu. Karena mungkin saja misi kali ini Charlie akan meninggal seperti apa yang dikatakan oleh Desmond, dan Charlie juga memberikan perpisahan kepada Aaron. Careful, Charlie. Yeah. Sementara itu terlihat Bernard sedang berlatih menembak untuk menghadapi Doders. Kemudian Jack datang dan menyuruh kepada Said untuk membawa mereka semua pergi ke menara radio. Namun Said menolaknya karena dirinya akan tetap di sana bersama dengan Bernard dan Jinsu untuk menembak dinamit tersebut. Dan Said menyuruh agar Jack saja yang membawa mereka semua pergi ke menara radio. It's time for you to act like one. Sementara itu si gemblung berniat akan ikut bersama dengan Charlie dan juga Desmond. Namun dengan berat hati Charlie melarangnya karena badan Harley terlalu besar. Tentu saja hal itu membuat si gemblung merasa kecewa dan langsung pergi. Dan Charlie langsung memeluknya karena mungkin saja ini adalah pertemuan terakhir untuk mereka berdua. Dan Charlie meminta kepada si gemblung untuk menjaga Claire dan juga anaknya. Setelah itu mereka berdua pun langsung berangkat. We're here. Tapi di sini Desmond yang tidak tega kepada Charlie menyuruhnya untuk tetap di atas perahu. Sementara dirinya yang akan pergi, tapi tiba-tiba Charlie langsung memukul Desmond hingga pingsan. Dan ya, kali ini Charlie sudah siap kalau dirinya harus meninggal, ditambah lagi malaikat maut sudah sangat marah karena setiap kali akan membawa Charlie dirinya selalu saja digocek. Kemudian Charlie pun langsung saja berenang seedan-edannya sebelum dirinya kehabisan oksigen. Hingga akhirnya Charlie pun berhasil sampai, tapi tiba-tiba sementara itu Said sangat yakin dan percaya kalau Bernard dan juga Jinsu adalah penembak yang hebat. Di sini Said mengatakan jika terjadi sesuatu dirinya menyuruh kepada Jack jangan pernah kembali ke pinggir pantai untuk menolongnya karena keselamatan mereka jauh lebih penting. Good luck. You too. Setelah itu mereka mulai bersiap-siap dan juga berpamitan karena mereka semua akan pergi bersama dengan Jack, kecuali Jinsu, Bernard, dan Said. Dan Jinsu menyuruh kepada istri tercintanya agar tetap bersama dengan Jack. Dan di sini Claire terus saja memikirkan Charlie dan merasakan ada sesuatu yang hilang. Setelah semuanya berkumpul, mereka pun langsung saja berangkat termasuk si Sawyer. Sedangkan Charlie dirinya terus saja dihajar oleh si Bonnie karena setiap kali ditanya Charlie terus saja berbohong. Disebabkan hal itu akhirnya mereka pun langsung menelpon Henry. Dan di sini Charlie semakin yakin kalau dirinya akan meninggal di tempat ini. Di sini Henry sangat kesal karena ternyata Juliet sudah berpihak kepada Jake dan menyuruh kepada Danu untuk pergi ke stasiun bawah air. Sementara si Ucun dan rekan-rekannya mulai mengamati tenda yang sudah diberi tanda oleh Juliet. Dirasa situasi sudah aman, dengan sangat hati-hati mereka pun langsung bergerak. Tapi sialnya Jinsu malah gagal menembak dinamit yang ketiga. Dan hal itu membuat rencana menjadi berantakan. Alhasil Jinsu pun malah tertangkap dan dijadikan sandera. Hingga akhirnya Said dan Bernard pun harus tertangkap. It's over! It didn't work. Dan hal itu membuat mereka merasa khawatir karena seharusnya terjadi 3 ledakan tapi mereka hanya mendengar 2 ledakan saja. Namun Jack mencoba untuk menenangkan mereka semua meskipun dirinya sudah tahu kalau Said sudah gagal melakukan misinya. Tapi Jack tidak punya pilihan lain karena Said sudah menyuruhnya untuk jangan kembali apapun yang terjadi. Dengan berat hati mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. It's okay. Let's go.
Di tempat lain, Charlie yang sudah lelah terus saja dihajar mulai mengatakan tujuan dirinya datang ke sini hanya untuk mematikan sinyal milik Henry. Dan setelah itu tempat ini akan tenggelam. Sementara itu Chun mengatakan kepada Henry kalau banyak teman-temannya yang meninggal karena ternyata mereka sudah membuat jebakan untuk menyambut kedatangannya. Tapi kabar baiknya, Uchun berhasil menangkap 3 orang pelakunya. Di sini Henry menyuruh kepada si Uchun untuk membunuh Jinsu agar Sai dan Bernard mau mengatakan kemana mereka pergi. Tapi Sai dan Jinsu tidak merasa takut sedikit pun meskipun dirinya harus mati. Namun sialnya Bernard yang merasa takut langsung saja mengatakan kalau mereka sedang pergi menuju ke bandara radio untuk mematikan sinyal dari Rose. Dan kenapa mereka bisa tahu kalau The Others akan datang malam ini? Karena seorang anak yang bernama Ujang sudah mengatakan semuanya. Jelas saja hal itu membuat Henry benar-benar sangat marah. Singkat waktu, keesokan paginya si Henry akan pergi seorang diri untuk bertemu dengan Jake. Tapi Richard jelas saja tidak setuju karena itu sangatlah berbahaya. Namun Henry tidak peduli sama sekali dan akan tetap pergi. Dan Alex ingin ikut bersama dengan ayahnya. Sementara itu Desmond yang baru sadar tiba-tiba saja dirinya didor-dor oleh si Danu. Dan dengan terpaksa Desmond pun langsung berenang seedan-edannya. Sesampainya di sana, Charlie menyuruh kepada Desmond untuk bernyanyi karena ada 2 orang wanita yang menjaga tempat tersebut. Mendengar ada keributan, mereka berdua pun langsung melihatnya. Dan Charlie langsung saja bernyanyi agar mereka berdua tidak merasa curiga. Everybody, you all, everybody. Sementara itu Sawyer berniat untuk kembali ke pinggir pantai karena dirinya merasa khawatir kepada mereka bertiga. Tapi tentu saja Jack langsung melarangnya karena hal itu sama saja dengan bunuh diri. Ditambah lagi Sawyer tidak memiliki senjata. Namun Juliet langsung mengatakan kalau dirinya tahu tempat untuk mendapatkan senjata. Dengan berat hati Jack pun mengizinkan Juliet dan juga Sawyer untuk pergi. Let's do this. Sedangkan di tempat lain si Bonnie dibuat kesal oleh Charlie yang terus saja bernyanyi dan berniat untuk mengambil senjata di tempat Desmond bersembunyi. Dan untung saja Danu datang dan hal itu secara tidak langsung sudah menyelamatkan Desmond. Tapi di sini Danu merasa aneh karena yang mereka tangkap adalah Charlie bukan Desmond. Dan Danu sempat bertanya di mana satu orang lagi, namun untung saja dengan pintarnya Charlie berhasil mengalihkan pembicaraan. And Ben, tell you people that this entire station was... Setelah itu Danu pun langsung menelpon Henry. Di sini Henry menyuruh kepada Danu agar membunuh Charlie untuk memastikan kalau sinyal tersebut masih menyala. I need you to kill Charlie. Sementara itu ketika dalam perjalanan Sawyer baru menyadari kalau Juliet sudah berbohong karena tidak ada tempat untuk mengambil senjata. Rupanya Juliet sengaja berbohong karena dirinya ingin membantu untuk menyelamatkan mereka bertiga. Tapi ternyata tidak lama Harley datang dan berniat ingin membantu untuk menyelamatkan mereka. Namun Sawyer melarangnya karena dengan tubuh yang gemuk semacam itu hanya akan memperlambat dirinya saja. Jelas saja hal itu membuat si gemblung merasa kecewa untuk yang kedua kalinya dan merasa dirinya tidak dianggap berguna. Sementara itu ternyata si John masih hidup, tapi di sini si John yang sudah merasa putus asa berniat untuk mengakhiri hidupnya. Tapi tiba-tiba siapa itu yang datang? Ya, itu si Mole. Don't, John. Put the gun down. Now get out of the ditch, John. Because you have work to do. Di sisi lain terlihat mereka masih melanjutkan perjalanan dan di sini Rose berniat akan tetap tinggal di pulau ini meskipun Jack dan yang lainnya sudah berhasil diselamatkan oleh pesawat dari Naomi karena dirinya sudah sangat nyaman tinggal di pulau ini. Tapi tiba-tiba dan ya, mereka semua langsung terkejut ketika melihat Henry ada di hadapan mereka bersama dengan anaknya. Jelas saja hal itu membuat Jack sangat marah. Tapi kali ini Henry tidak berniat untuk menangkap mereka namun hanya ingin bicara empat mata dengan Jack. Kemudian Kate mulai melihat sekelilingnya untuk memastikan Henry datang dengan siapa saja. Setelah mengetahui kalau Henry datang hanya berdua saja, Jack pun akhirnya setuju untuk bicara dengan Henry. Di
Di sini Henry mengatakan kalau kapal dari Naomi dan orang-orangnya adalah orang jahat yang ingin menguasai pulau ini, karena mereka sudah tahu bahwa tempat ini sangatlah spesial dan mereka tidak akan segan-segan untuk membunuh siapa saja yang ada di pulau ini. Oleh karena itu Henry meminta kepada Jack untuk menyerahkan teleponnya, tapi jelas saja Jack tidak akan memberikannya karena dirinya sudah tidak percaya lagi kepada Henry. Kemudian Henry pun meminta kepada Jack untuk mengembalikan walkie-talkie miliknya. Setelah itu Henry langsung saja menghubungi si Uchun yang sedang menyandra Said, Jinsu dan juga Bernard. Di sini Henry menyuruh kepada si Uchun untuk menghabisi mereka bertiga jika dalam waktu 1 menit Jack tidak memberikan teleponnya. Jelas saja hal itu membuat Jack menjadi galau karena harus memilih untuk menyelamatkan temannya atau tidak hingga akhirnya. Dan ya, hal itu membuat Jack sangat sedih sekaligus marah dan dirinya pun langsung saja menghajar Henry habis-habisan. Sementara itu ternyata Danu mengabaikan perintah dari Henry dan justru menyuruh kepada si Bonnie untuk mematikan sinyalnya. Namun jelas saja si Bonnie tidak setuju karena jika melakukannya sudah bisa dipastikan tempat ini akan hancur hingga akhirnya si Danu pun langsung saja menembaknya. Dan ketika Danu akan menghabisi si Bonnie, tiba-tiba Desmond datang hingga si Danu pun ngejengkang. Hey! Di sini Charlie bertanya tentang kode untuk mematikan sinyal tersebut. Si Bonnie yang sudah sangat pasrah dengan baik hatinya memberitahu kode tersebut. Tapi karena kondisinya sudah sangat kritis, si Bonnie hanya memberitahu kalau kode tersebut ada di dalam sebuah lagu. Start again. Good vibrations. It was programmed by a musician. Sementara itu Jack membawa Henry dan menyuruh kepada Rose untuk mengikatnya. Dan di sini Alex merasa kasihan kepada ayahnya yang sudah babak belur. Kemudian saat itu Henry pun memberitahukan kalau Rose adalah ibu kandung dari Alex. Jelas saja hal itu membuat Alex dan Rose benar-benar sangat senang. What happened? What did he say? Di sisi lain Jack memberitahukan kepada Cat kalau Bernard, Jinsu dan juga Said berhasil ditangkap dan Henry ingin menukar mereka bertiga dengan telepon milik Naomi. Tapi dirinya menolak tawaran tersebut dan akibatnya mereka bertiga sudah dihabisi oleh anak buah dari Henry. Namun ternyata mereka bertiga masih hidup. Mungkin saja Richard menyuruh kepada si Uchun untuk tidak langsung membunuh mereka bertiga. Sedangkan dari kejauhan Juliet dan juga Sawyer sedang mengawasi mereka untuk membuat sebuah rencana. Tapi tiba-tiba si Gemblung datang dengan mobil rongsokannya. Dan ya, dengan gagah beraninya si Gemblung berhasil menjadi pahlawan dengan menyelamatkan mereka bertiga. Memang benar jangan meremehkan si Gemblung ini karena selalu membuat kejutan di saat-saat yang genting seperti ini. Di sini si Uchun pun sudah menyerah dan mengakui kalau dirinya sudah kalah, namun tanpa ampun Sawyer langsung menggedornya. Sementara itu Rose membawa Henry dengan kedua tangannya diikat layaknya seperti kebo. Kemudian walkie-talkie milik Henry yang dipegang oleh Jack tiba-tiba saja berbunyi. Di sini Jack cukup terkejut karena mendengar suara dari Harley. Harley menjelaskan kalau dirinya sudah berhasil menyelamatkan mereka bertiga. Mendengar itu jelas saja mereka semua pun sangat senang. Apalagi Sunhwa dan Essie yang tahu kalau suami mereka baik-baik saja. Tapi beda halnya dengan Henry yang terlihat sangat kecewa karena anak buahnya sudah gagal dalam menjalankan misinya. Kemudian Claire pun menanyakan tentang kabar dari Charlie. Harley pun dengan percaya dirinya mengatakan kalau Charlie akan baik-baik saja. Sementara itu Charlie yang mengetahui kode dari lagu tersebut meminta izin kepada Desmond untuk mematikan sinyalnya. Dan Charlie pun langsung saja memasukkan kode tersebut. Setelah lampunya mati Charlie berniat untuk pergi. Tapi tiba-tiba salah satu tombol berbunyi dan Charlie langsung saja menekannya. Dan ya, ternyata itu adalah Penny. Jelas saja hal itu membuat Charlie langsung terkejut. Ditambah lagi Penny yang ada di dalam kapal untuk mencari mereka semua termasuk pacarnya yaitu Desmond. Dan Charlie pun langsung saja memanggil Desmond. Namun Desmond tidak mendengarnya. Penny yang mendengar nama Desmond terlihat sangat senang dan berharap bisa bertemu kembali dengan Desmond setelah 3 tahun tidak bertemu. Kemudian Charlie pun bertanya apakah Penny satu kapal dengan Naomi yang berniat untuk menyelamatkan korban dari
dari pesawat Oceanic Air, tapi ternyata Penny tidak kenal sama sekali dengan Naomi. Jelas saja hal itu membuat Charlie langsung terkejut, tapi di sini Desmond lebih terkejut ketika melihat mayat si Danu sudah tidak ada dan ternyata si tengkorak Danu masih hidup. Melihat itu Desmond pun berniat menyelamatkan Charlie, namun di sini dengan disengaja Charlie malah menutup pintunya karena untuk melindungi Desmond agar tidak masuk. Desmond yang panik pun kemudian berusaha untuk menolong Charlie dengan memecahkan kacanya. Namun apalah daya, kaca tersebut terlalu tebal untuk dihancurkan hingga akhirnya Desmond harus melihat detik-detik kematian dari Charlie yang membuatnya sangat sedih. Dan sebelum meninggal Charlie menuliskan sebuah pesan pada telapak tangannya kalau kapal yang akan menyelamatkan mereka bukanlah kapal Penny. Hal itu ternyata dirasakan oleh Aaron, anak dari Claire, yang tiba-tiba saja menangis. Dan hal itu juga membuat Naomi bisa mendapatkan sinyal untuk meminta bantuan pada kapalnya. Dan dirinya langsung saja memberitahukan kepada Jack kalau Charlie sudah berhasil mematikan sinyalnya. Ditambah lagi mereka juga sudah sampai di tempat tujuan untuk mematikan sinyal dari Rose yang selama 16 tahun masih menyala. Sesampainya di sana mereka pun masuk ke dalam dan Rose langsung mematikannya karena sekarang mereka sudah tidak membutuhkannya lagi. Karena tidak mendapatkan sinyal, Naomi pun langsung pergi keluar. I'm getting something. It's gonna work. Tapi di sini Henry menyuruh kepada Naomi untuk mematikannya karena Henry sudah tahu kalau kapal dari Naomi bukan untuk menyelamatkan mereka semua, tapi awal dari kehancuran mereka dan juga pulau ini. Namun sekali lagi Jack tidak percaya kepada Henry hingga John pun langsung menyerang Naomi dengan tujuan agar Naomi tidak menelpon kapalnya. Kemudian si John pun menyuruh kepada Jack untuk meletakkan telepon tersebut. Namun Jack yang sudah sangat marah kepada si John tidak merasa takut sedikit pun dan langsung saja mengambil teleponnya. Kemudian Henry menyuruh kepada si John untuk menghabisi dan mengambil teleponnya hingga akhirnya Rose pun menghajar Henry. Di sini si John menyuruh kepada Jack untuk menjatuhkan teleponnya karena jika Jack tidak menurut maka dirinya tidak akan segan-segan untuk menembaknya. Tapi sekali lagi Jack tidak merasa takut sedikit pun dan bahkan menyuruh kepada si John untuk melakukannya. Then do it, John. Jack. Namun ternyata si John tidak sanggup untuk melakukannya dan secara bersamaan telepon tersebut berhasil terhubung dengan kapal Naomi. Sedangkan si John lebih memilih untuk meninggalkan mereka semua karena dirinya sudah tahu kalau kapal tersebut akan membuat kehancuran di pulau ini. Itu karena sebelumnya Samuel menyuruh kepada si John untuk menghentikannya. Sementara Jack dan yang lainnya terlihat sangat senang karena mereka beranggapan kalau sebentar lagi kapal tersebut akan menyelamatkan mereka semua. Dan bersambung. Pasti kalian penasaran apakah itu si kapal si Naomi itu benar-benar mau menyelamatkan mereka semua atau mau menghancurkan pulau itu. Kita lihat saja bagaimana kelanjutannya. Saya sebenarnya sudah rada frame gitu, viewnya sedikit saja, tapi dari kalian banyak yang request lanjut. Barangkali aja teman-teman semua mau berbagi rezekinya kepada saya berapapun itu, saya sangat berterima kasih banyak sekali karena itu sudah memperlihatkan dukungannya kepada saya untuk selalu upload terus gitu di channel ini, khususnya si video loss ini gitu. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bagi yang belum, silahkan saja subscribe channelnya dan share videonya sebanyak-banyaknya agar saya lebih bersemangat untuk mereview film-film survival ataupun kisah nyata yang lainnya. Oke lah, tanpa banyak bacot, akhiri saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya.